Bayangkan, jikalau rumahmu tiba-tiba bikin kamu jadi kaya raya, tapi diam-diam mulai memakan korban, yakni keluargamu sendiri. Apakah kamu mau masih tinggal di rumah itu? Di tengah rumah kolonial tua yang megah namun remang, seorang pria berdiri gemetar di depan brankas yang terbuka lebar. Tumpukan uang di dalamnya perlahan berubah menjadi kulit manusia yang mengering dan juga kuku-kuku busuk yang berlumuran dengan darah. Sementara dari balik lorong gelap, muncul sesosok ular raksasa yang bermata merah yang melingkari rumah tersebut tanpa suara. Dan semenjak itulah tragedi mengerikan mulai menyerang penghuni rumah tua tersebut. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Mangripan Mistis. Dan kali ini, Mangripan akan membahas tuntas sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Kekayaan di Balik Rumah Keluarga Dirgantara. Dan tak usah lama-lama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan turun sejak sore tanpa tanda akan berhenti. Butiran air menghantam genting tua rumah kolonial peninggalan Belanda milik keluarga Wicaksono hingga menciptakan bunyi yang menggema ke seluruh ruangan. Bangunan megah yang berdiri di pinggir kota itu sebenarnya masih tampak kokoh dari luar. Tetapi usia puluhan tahun membuat dinding-dindingnya dipenuhi retakan halus. Cat putihnya mengelupas di sana-sini dan jendela-jendela kayunya mengeluarkan suara berderit setiap kali tertiup oleh angin. Rumah itu sudah diwariskan turun-temurun, namun tak seorang pun benar-benar mengetahui sejarah lengkapnya. Orang-orang hanya mengenal rumah itu sebagai bangunan tua yang selalu tertutup saat malam datang. Sebelum keluarga Wicaksono menempatinya beberapa tahun lalu, rumah tersebut sempat kosong sangat lama karena pemilik sebelumnya pergi tanpa pernah kembali. Di ruang keluarga yang luas namun mulai kehilangan kemewahannya, Pak Dirgantara duduk dengan kepala tertunduk di depan meja kayu jati. Lelaki berusia 53 tahun itu tampak jauh lebih tua daripada usianya. Rambutnya mulai dipenuhi oleh uban, wajahnya dipenuhi garis kelelahan, dan kedua matanya memerah akibat berhari-hari sulit untuk tidur. Di hadapannya berserakan map-map berisi tagihan bank, surat penyitaan aset, serta beberapa lembar cek yang seluruhnya telah ditolak. Tangannya gemetar ketika menghitung sisa uang yang bahkan tidak cukup untuk membayar gaji para karyawan yang masih bertahan di perusahaan konstruksinya. Sementara di sisi lain, istrinya, yakni Rati, memandangi suaminya dengan wajah cemas. Perempuan berusia 48 tahun itu sejak tadi mencoba menenangkan suasana, meski dirinya sendiri mulai kehilangan harapan. Maya, putri sulung mereka yang berusia 24 tahun, hanya diam sambil memeluk kedua lututnya di sofa. Wajahnya terlihat murung setelah mengetahui mobil pribadinya baru saja ditarik oleh pihak leasing pagi tadi. Sementara Dion, anak bungsu mereka yang baru berusia 9 tahun, belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Bocah itu duduk di lantai memainkan mobil-mobilan kecil tanpa menyadari rumah mereka sedang berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, telepon rumah berdering dengan nyaring. Pak Dirgantara mengangkatnya dengan napas yang berat. Pak Dirgantara, kami sudah memberi waktu Anda 3 bulan. Besok adalah batas terakhir. Kalau pembayaran tidak masuk, kami akan menyita rumah itu. Apa tidak bisa diberi waktu seminggu lagi, Pak? Suara Pak Dirgantara terdengar nyaris memohon. Maaf, Pak, keputusan perusahaan sudah final. Sambungan telepon pun terputus begitu saja. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar memukul kaca jendela. Rati perlahan menghampiri suaminya. Kita jual saja rumah ini, Pak. Mungkin masih ada pembeli. Pak Dirgantara menggeleng pelan. Tidak ada yang mau membeli rumah tua seperti ini, Dek. Sudah 6 bulan dipasang iklan, tapi tidak ada satupun yang serius. Kalau begitu, kita pindah ke kontrakan kecil dulu, Pak. Pak Dirgantara mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Aku membangun semuanya dari nol. Aku tidak mau mengakhiri hidup sebagai orang gagal. Ucapan itu menggantung lama di udara. Maya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ya, kita masih bisa mulai lagi. Pak Dirgantara tersenyum hambar. Memulai lagi butuh modal, Maya. Malam pun semakin larut. Seluruh penghuni rumah memilih masuk ke kamar masing-masing. Namun Pak Dirgantara tetap duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto keluarganya yang masih tersenyum bahagia beberapa tahun lalu.
Dan saat itulah pandangannya tertuju pada sebuah pintu kayu tua di ujung lorong belakang. Pintu itu selalu terkunci sejak pertama mereka menempati rumah tersebut. Menurut cerita almarhum ayahnya, ruangan di balik pintu itu adalah gudang bawah tanah peninggalan pemilik Belanda terdahulu yang sudah puluhan tahun tidak pernah dibuka karena kuncinya sudah hilang. Entah mengapa, malam itu muncul dorongan aneh yang begitu kuat. Pak Dirgantara mengambil linggis dari gudang, lalu berjalan menuju pintu tersebut. Udara di lorong terasa jauh lebih dingin dibandingkan bagian rumah lainnya. Lampu kuning tua berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala redup. Aroma lembab bercampur kayu lapuk memenuhi hidungnya. Dan dengan satu hentakan keras, gembok tua yang berkarat akhirnya langsung patah. Pintu pun terbuka perlahan sambil mengeluarkan suara gesekan panjang yang memekakan telinga. Dari balik kegelapan, muncul tangga batu yang mengarah jauh ke bawah. Bau aneh menyeruak keluar, perpaduan antara kemenyan, kayu tua, dan sesuatu yang menyerupai bangkai, namun sudah sangat lama mengering. Pak Dirgantara kemudian menyalakan senter, lalu menuruni tangga itu satu persatu. Debu tebal berterbangan setiap kali kakinya menginjak anak tangga. Semakin ke bawah, suhu ruangan semakin dingin hingga embusan napasnya mulai terlihat. Sesampainya di dasar tangga, dia pun terdiam. Ruangan bawah tanah itu jauh lebih luas daripada perkiraannya. Dinding batu tua dipenuhi ukiran ular yang saling melilit membentuk lingkaran besar. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu berwarna kehitaman. Permukaannya dipenuhi bekas lelehan lilin merah yang telah mengeras selama bertahun-tahun. Di sekitar altar terdapat mangkuk-mangkuk tanah liat yang sudah mulai retak, beberapa batang tupa yang telah menjadi abu, serta simbol-simbol kuno yang tidak diketahuinya. Di atas altar tergeletak sebuah kotak kayu kecil yang masih utuh. Dengan tangan gemetar, Pak Dirgantara pun membukanya. Di dalamnya terdapat gulungan kain lusuh yang membungkus lembaran kulit tua penuh tulisan tangan yang ditulis menggunakan tinta hitam pekat. Meski sebagian huruf telah memudar, beberapa kalimat masih dapat dibaca dengan jelas. Barang siapa mengikat janji dengan penjaga kekayaan, maka emas akan mengalir sebagaimana air. Namun setiap limpahan uang itu akan memiliki resiko yang akan ditagih ketika waktunya tiba. Pak Dirgantara menelan ludah setelah membaca bacaan itu. Di bawah tulisan itu terselip secari kertas yang lebih baru, seolah sengaja ditinggalkan oleh seseorang bertahun-tahun setelah naskah utama dibuat. Jika ingin membangun kembali perjanjian, carilah kisah Smito di lereng Gunung Kelut. Nama itu terasa asing, namun entah mengapa, seperti ada bisikan halus yang terus mengulanginya di dalam kepala. Pak Dirgantara pun buru-buru memasukkan seluruh isi kotak ke dalam tasnya sebelum kembali naik ke lantai atas. Dan saat pintu ruang bawah tanah ditutup, dia tidak menyadari ada sesuatu yang bergerak perlahan di sudut ruangan gelap itu. Sepasang mata berwarna kekuningan terbuka sesaat sebelum kembali menghilang di balik bayangan. Singkat waktu, keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Pak Dirgantara pergi mencari alamat yang tertulis di secari kertas itu. Perjalanan berjam-jam membawanya menuju sebuah rumah kayu terpencil di kaki perbukitan yang dikelilingi pepohonan lebat. Rumah itu tampak nyaris roboh, namun asap dupa terus mengepul dari dalam. Bahkan sebelum sempat mengetuk pintu, suara seorang lelaki tua terdengar dari balik ruangan. Akhirnya, ada juga yang datang membawa warisan rumah itu. Pak Dirgantara membeku, dia belum menyebutkan apapun. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut panjang memutih dan sorot mata yang tajam, seolah mampu menembus isi pikiran manusia. Apakah benar Anda adalah kisah Smito? Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Kau sudah membuka ruang bawah tanah itu kan? Pak Dirgantara pun mengangguk pelan, sementara jantungnya mulai berdegup semakin keras. Dia belum menyadari bahwa langkah kecil yang baru saja diambilnya akan menjadi awal dari kehancuran seluruh keluarganya. Meskipun demikian, saat itu yang memenuhi pikirannya hanyalah satu harapan sederhana, yaitu menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan. Di hadapan kisah Smito, dia mendengarkan setiap syarat yang diucapkan lelaki tua itu tanpa sekalipun memotong pembicaraan. Ritual pesugihan ular akhirnya dilakukan beberapa malam kemudian di ruang bawah tanah rumah kolonial tersebut. Kisah Smito datang diam-diam setelah seluruh penghuni rumah terlelap.
Asap dupa pun memenuhi ruangan batu yang lembab. Lilin-lilin merah menyala mengelilingi altar tua itu. Sementara darah yang telah disiapkan Pak Dirgantara diteteskan ke sebuah mangkuk tanah liat yang dipenuhi ukiran kepala ular. Tidak lama setelah mantra-mantra berbahasa kuno dilantunkan, seekor ular hitam berukuran luar biasa besar muncul dari balik kegelapan ruangan. Sisiknya mengilap seperti logam yang basah, lidahnya menjulur perlahan, dan matanya memancarkan warna kuning yang menyala. Ular itu tidak menyerang. Dia hanya melingkari altar sambil menatap lurus ke arah Dirgantara, seolah sedang menilai keberanian lelaki itu. Kisah Smito hanya berbisik lirih. Mulai malam ini, kekayaan akan mendatangimu, tapi jangan pernah kau mengingkari janji yang telah kau ikrarkan. Dan setelah itu, ular tersebut menghilang begitu saja ke balik bayangan, meninggalkan hawa dingin yang membuat napas terasa berat. Keajaiban benar-benar datang lebih cepat daripada yang dibayangkan. Pada pagi harinya, telepon Pak Dirgantara tak berhenti berdering. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memutus kontrak tiba-tiba menghubunginya kembali. Sebuah proyek pembangunan kawasan industri bernilai puluhan miliar rupiah diberikan kepadanya tanpa proses tender yang panjang. Dua investor yang selama ini menolak bekerja sama mendadak datang membawa penawaran baru. Bahkan bank yang sebelumnya mengancam menyita rumah justru kini menawarkan restrukturisasi utang dengan syarat yang sangat ringan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, seluruh utang keluarga Wicaksono sudah lunas. Perusahaan yang hampir bangkrut berubah menjadi salah satu kontraktor paling sukses di wilayah itu. Rekening Pak Dirgantara terus bertambah setiap hari dengan angka-angka yang bahkan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sementara Rati yang semula dipenuhi kecemasan, perlahan kembali tersenyum. Dia mulai mengganti perabot rumah yang sudah usang dengan furnitur baru bergaya klasik modern. Maya kembali menggunakan mobil mewah yang bakal lebih mahal daripada kendaraan yang pernah disita sebelumnya. Dion memperoleh kamar baru lengkap dengan berbagai mainan impor yang selama ini hanya bisa dia lihat melalui katalog. Rumah kolonial tua itu pun mengalami renovasi besar-besaran. Dinding yang retak diperbaiki, cat putih kusam diganti dengan warna krem mengkilap, lantai marmer baru dipasang di hampir seluruh ruangan. Lampu gantung kristal menghiasi aula utama, sementara taman depan ditata ulang dengan kolam air mancur yang menyala indah setiap malam. Dari luar, rumah itu tampak seperti kediaman keluarga bangsawan yang baru saja selesai dipugar. Perubahan drastis itu segera menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Setiap pagi, orang-orang sengaja memperlambat laju kendaraan hanya untuk melihat kemegahan rumah Wicaksono yang kini terlihat jauh berbeda. Banyak yang memuji kerja keras Pak Dirgantara karena berhasil bangkit dari kebangkrutan dalam waktu singkat. Namun tidak sedikit pula yang mulai menyimpan rasa iri. Di warung kopi, bahkan di pasar hingga di pos ronda, nama keluarga Wicaksono terus menjadi topik utama pembahasan. Aneh sekali ya, padahal baru kemarin hampir disita bank, sekarang malah beli 3 mobil baru. Mungkin memang rezekinya sedang terbuka. Aku dengar proyeknya juga datang sendiri tanpa dicari. Kalau memang kerja keras, rasanya terlalu cepat deh. Bisik-bisik semacam itu semakin sering terdengar, tetapi keluarga Wicaksono memilih mengabaikannya. Mereka justru menikmati perhatian masyarakat. Bahkan Pak Dirgantara mulai menghadiri berbagai acara sebagai tamu kehormatan. Sedangkan Rati, dia aktif mengikuti perkumpulan sosial kalangan atas. Sementara Maya kembali mengunggah kehidupan mewahnya di media sosial, memperlihatkan liburan, pakaian bermerek, hingga pesta-pesta yang hampir setiap akhir pekan diadakan di rumah mereka. Suatu malam, halaman rumah yang luas dipenuhi tamu penting. Musik mengalun lembut dari panggung kecil yang didirikan di taman. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan mahal. Para pelayan nampak hilir mudik membawa minuman. Sementara tawa para tamu terdengar memenuhi udara. Pak Dirgantara berdiri di tengah keramaian dengan wajah penuh kebanggaan. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu untuk datang. Semoga kerjasama kita semakin besar untuk kedepannya, katanya sambil menjabat tangan seseorang rekan bisnis. Tentu Pak Dirgantara, sekarang siapa yang tidak ingin bekerja sama dengan Anda? Ucapan itu membuat Pak Dirgantara tersenyum puas. Dia merasa semua penderitaan yang pernah dialaminya telah benar-benar berakhir. Namun sejak pesta pertama itulah, sesuatu mulai berubah. Saat para tamu pulang menjelang tengah malam,
aroma aneh tiba-tiba memenuhi rumah. Bau busuk seperti daging yang lama membusuk bercampur dengan wangi dupa dan kemenyan menyelinap perlahan dari setiap lorong. Namun anehnya, bau itu hanya muncul ketika jam menunjukkan lewat tengah malam. Rati beberapa kali memanggil petugas kebersihan karena mengira ada tikus mati di dalam plafon. Tetapi ketika seluruh sudut rumah telah diperiksa, tidak ditemukan apapun. "Mas, kamu mencium bau itu kan?" tanya Rati suatu malam sambil menutup hidung. Pak Dirgantara menghirup udara beberapa kali. "Iya, tapi mungkin dari saluran air palingan. Tapi sudah dicek semuanya, Mas." "Ya udah, besok panggil tukang lagi aja." Bau itu memang menghilang menjelang subuh, seolah tidak pernah ada. Namun malam berikutnya muncul lagi dengan aroma yang jauh lebih menyengat. Di saat yang sama, Maya mengalami mimpi-mimpi yang membuatnya sulit untuk tidur. Hampir setiap malam di dalam mimpinya, dia selalu melihat seekor ular raksasa berwarna hitam melingkari rumah mereka. Tubuh ular itu begitu besar hingga mampu menutupi seluruh atap. Sisiknya berkilau diterpa cahaya bulan, sementara kedua matanya yang kuning menatap lurus ke arah jendela kamarnya. Dalam mimpi itu, ular tersebut tidak pernah menyerang. Dia hanya diam melingkar sambil membuka mulut perlahan, memperlihatkan deretan taring panjang yang membuat Maya selalu terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. "Bu, aku mimpi ular itu lagi, Bu," keluh Maya saat sarapan. Rati mengusap bau putrinya. "Mungkin kamu kecapean, Nak." "Tapi mimpinya selalu sama." Pak Dirgantara hanya tersenyum tipis. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Makanya kamu ini kalau tidur jangan terlalu kemalaman. Jadinya mimpinya aneh-aneh kan?" Maya pun berusaha mengikuti nasihat ayahnya. Tetapi mimpi buruk itu justru semakin sering terjadi. Bahkan ketika dia terjaga, sesekali dia melihat bayangan ekor ular melintas di balik tirai atau pantulan kaca. Namun saat diperiksa tidak ada apapun. Beberapa hari kemudian, kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi. Saat makan malam bersama keluarga, Maya tiba-tiba terbatuk dengan keras. Wajahnya memerah, napasnya tersengal, lalu tubuhnya membungkuk di atas meja. "Maya!" Rati berdiri panik. Maya terus tersedak seolah ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya. Sesaat kemudian, dia pun seketika memuntahkan cairan bercampur darah tipis ke lantai marmer. Di antara cairan itu, terlihat beberapa pecahan kaca kecil yang berkilau terkena cahaya lampu. Belum sempat semua orang bereaksi, keluar pula potongan-potongan organ hewan yang sulit dikenali, masih basah dan mengeluarkan bau anyir yang menusuk. Rati pun menjerit keras. Dia langsung menangis ketakutan. Pak Dirgantara buru-buru memapa putrinya menuju ke mobil. Mereka segera pergi menuju ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, Maya menjalani berbagai pemeriksaan. Dokter pun melakukan ronsen hingga tes laboratorium. Tetapi hasilnya sama sekali tidak menunjukkan adanya luka pada kerongkongan maupun lambung. "Secara medis, kondisi putri Bapak itu normal. Kami juga tidak menemukan penyebab mengapa benda-benda itu bisa keluar dari dalam mulut," ujar dokter sambil mengernyit bingung. "Tapi kami melihatnya sendiri, Dok." "Saya percaya, hanya saja secara medis saya tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi, Pak." Keluarga Wicaksono pun pulang dengan perasaan jauh lebih gelisah daripada sebelumnya. Sementara perhatian mereka tertuju pada Maya, Dion justru mulai berubah tanpa disadari siapapun. Bocah itu semakin sering terlihat berbicara sendiri di halaman belakang rumah. Dia tertawa, berlari kecil, bahkan sesekali berhenti seolah sedang mendengarkan seseorang. Hingga suatu sore, Rati melihat Dion duduk di bawah pohon tua yang berada di ujung pekarangan. "Dion, kamu sedang apa, Nak?" Dion menoleh sambil tertawa lebar. "Aku lagi main sama teman baru, Bu." Rati memandang ke sekeliling. "Teman siapa? Ibu tidak melihat siapapun, Nak." Dion menunjuk kursi batu kosong di sampingnya. "Itu loh, Bu, namanya Naga. Dia baik. Dia bilang besok mau ngajarin Dion permainan baru." Entah mengapa, bulu kuduk Rati langsung meremang. Tidak ada seorang pun di sana selain putranya. Dan sejak hari itu, Dion hampir setiap sore pergi ke pohon tua tersebut. Dia terlihat asyik mengobrol, tertawa, bahkan kadang berlari mengelilingi batang pohon, seolah sedang bermain petak umpet dengan seseorang yang tidak kasat mata. Keanehan demi keanehan mulai membuat para pembantu rumah merasa tidak nyaman.
Salah seorang pembantu mengaku melihat bayangan ular besar melata di langit-langit dapur saat hendak menyiapkan sarapan. Sementara pembantu lain bersumpah melihat sisik hitam menghilang ke balik ventilasi kamar mandi. Meskipun seluruh rumah telah diperiksa berkali-kali, tak pernah ditemukan ular apapun. "Maaf Bu, saya tidak lagi sanggup bekerja lagi di sini," kata salah seorang pembantu sambil menangis. "Semalam saya melihat kepala ular sebesar gentong menggantung di atas plafon kamar saya, Bu." Rati mencoba menahannya, tetapi perempuan itu memilih pergi hari itu juga. Tidak lama kemudian, pembantu lainnya ikut mengundurkan diri dengan alasan yang hampir serupa. Rumah yang sebelumnya selalu ramai perlahan menjadi sunyi. Malam itu, Maya kembali terbangun akibat mimpi buruk yang sama. Napasnya memburu ketika menyadari aroma busuk bercampur dupa kembali memenuhi kamarnya. Dia bangkit berjalan perlahan menuju jendela, lalu membuka tirai dengan tangan gemetar. Tubuhnya langsung membeku. Di bawah cahaya bulan yang pucat, seekor ular hitam raksasa benar-benar melingkari seluruh atap rumah kolonial mereka. Ukurannya jauh lebih besar daripada yang pernah dia lihat di dalam mimpi. Sisik-sisiknya memantulkan sinar keperakan, sementara kepalanya perlahan menoleh tepat ke arah jendela kamar Maya. Tatapan mata kuning menyala itu bertemu dengan pandangan Maya selama beberapa detik yang terasa begitu panjang. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, ular raksasa itu kemudian meluncur perlahan ke sisi belakang rumah dan lenyap begitu saja ke dalam kegelapan seakan tidak pernah ada. Maya hanya mampu berdiri gemetar sambil memegangi kusen jendela, karena untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa mimpi-mimpi buruknya bukan lagi sekedar bunga tidur. Akhirnya semalaman, dia tidak mampu memejamkan mata. Setiap kali mencoba menenangkan diri, bayangan mata kuning menyala milik ular raksasa itu kembali muncul di pelupuk matanya. Menjelang subuh, dia memberanikan diri membuka kembali jendela kamarnya. Halaman rumah tampak seperti biasa, rumput yang basah oleh embun bergoyang perlahan diterpa angin. Kolam air mancur kembali memantulkan cahaya matahari pagi, dan tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa makhluk sebesar itu pernah berada di atas rumah mereka. Maya bahkan sempat meragukan penglihatannya sendiri, tetapi aroma busuk bercampur dupa yang masih tersisa di udara membuatnya sadar bahwa sesuatu memang sedang terjadi di rumah itu. Hari-hari berikutnya tidak membawa ketenangan, justru setiap penghuni rumah mulai mengalami kejadian semakin sulit dijelaskan dengan akal sehat. Dion menjadi sosok yang paling berubah. Bocah itu semakin sering menghabiskan waktu sendirian di halaman belakang dekat pohon tua yang berdiri sejak rumah kolonial itu pertama kali dibangun. Jika sebelumnya dia hanya tertawa dan berbicara sendiri, dia kini tampak seperti benar-benar sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Dari jendela dapur, Rati beberapa kali melihat putranya mengangguk-anggukkan kepala, sesekali tertawa lepas, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah ada orang yang sedang bercerita di hadapannya. Suatu sore, Rati memberanikan diri mendekati Dion yang sedang duduk di atas rumput sambil memegang beberapa lembar kertas gambar. "Dion, sejak tadi kamu bicara sama siapa, Nak?" Dion menoleh sambil tersenyum polos. "Sama Kanaga." Rati kembali merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kanaga itu siapa, Nak?" "Dia temanku, Bu. Dia bilang sebentar lagi rumah ini bakal jadi rumah yang lebih indah." Rati memaksakan senyum. "Lalu orangnya mana, Nak?" Dion menunjuk ke arah pohon tua. "Itu, dia lagi berdiri di sana." Rati pun mengikuti arah telunjuk putranya. Di bawah pohon itu tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin sore. Namun entah mengapa, dia merasa suhu udara di sekitar pohon tersebut jauh lebih dingin daripada bagian halaman lainnya. Pada malam harinya, Rati menemukan puluhan lembar gambar berserakan di kamar Dion. Hampir semuanya memperlihatkan sosok yang sama, seekor ular berukuran raksasa dengan kepala menyerupai manusia tua. Wajahnya dipenuhi keriput, bagian matanya bulat berwarna kuning, sementara mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Yang membuat Rati semakin ngeri adalah semua gambar itu dibuat dengan detail yang sangat rapi, padahal selama ini kemampuan menggambar Dion hanya biasa saja. Saat Pak Dirgantara melihat gambar-gambar tersebut, wajahnya langsung berubah menjadi tegang. "Nah, siapa yang mengajarimu menggambar begini?" tanyanya pada Dion. Namun Dion hanya mengangkat bahu sambil menjawab dengan ringan. "Kanaga, dia masih datang." "Iya,
Sekarang dia sering masuk ke rumah. Katanya ayah sudah janji sama dia. Kalimat itu membuat Pak Dirgantara mendadak diam. Ada sesuatu yang berdesir di dalam dadanya, tetapi dia memilih mengabaikannya. Sejak malam itu, sosok gaib yang menemani Dion perlahan mulai memperlihatkan keberadaannya kepada penghuni rumah lainnya. Maya beberapa kali melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong, tetapi ketika didekati, sosok itu berubah menjadi ekor ular yang melata cepat ke balik dinding rumah. Sementara Rati sering mendengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai atas, padahal seluruh anggota keluarga sedang berkumpul di ruang tamu. Bahkan satpam yang berjaga di gerbang rumah bersumpah melihat seorang anak kecil berambut panjang berjalan menuju halaman belakang menjelang tengah malam. Ketika dia mengejar, sosok itu menghilang begitu saja di dekat pohon tua. Pak Dirgantara sendiri mulai mengalami gangguan yang jauh lebih mengerikan. Hampir setiap malam, dia memimpikan ruang bawah tanah tempat ritual pesugihan dilakukan. Di dalam mimpinya, dia selalu berdiri di depan pintu kayu tua yang terbuka sendiri. Dari bawah tangga terdengar suara gemerisik seperti ribuan sisik bergesekan dengan batu. Dan semakin lama, suara itu berubah menjadi bisikan pelan yang memanggil namanya berulang kali. Dirgantara, turunlah. Waktumu hampir habis. Mimpi itu selalu berakhir dengan altar batu yang dipenuhi darah segar. Sementara ular hitam raksasa melingkar di belakangnya sambil menatap tanpa berkedip. Pak Dirgantara selalu terbangun dalam keadaan berkeringat dingin dan jantung berdegup begitu keras hingga dadanya terasa sesak. Suatu pagi, dia memutuskan memeriksa berangkas pribadinya yang berada di ruang kerja. Dia ingin memastikan seluruh uang tunai hasil proyek besar masih tersimpan dengan rapi. Dengan tangan sedikit gemetar, dia membuka kode pengaman, lalu membuka pintu besi itu perlahan. Napasnya langsung tercekat. Tumpukan uang yang selama ini memenuhi berangkas sudah tidak ada. Sebagai gantinya, seluruh isi berangkas dipenuhi lembaran-lembaran kulit manusia yang telah mengering. Warnanya kecoklatan, sebagian menggulung seperti kulit yang lama dijemur. Bahkan di sela-selanya berserakan kuku-kuku manusia yang menghitam dengan bercak darah kering yang sudah mengeras. Bau anyir bercampur busuk langsung menyeruak keluar hingga membuat Pak Dirgantara muntah di lantai. Apa ini? Bisiknya dengan suara bergetar. Dia pun buru-buru mengucek matanya, lalu melihat kembali ke dalam berangkas. Isinya tetap sama, kulit manusia, kuku-kuku busuk, tidak ada selembar uang pun. Dirgantara pun menutup pintu berangkas dengan keras, lalu membukanya lagi beberapa detik kemudian. Namun kali ini, seluruh uang kembali terlihat utuh seperti semula. Dia terdiam beberapa saat, napasnya masih memburu. Apakah aku cuma berhalusinasi? Dia pun mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun ketika menyentuh salah satu ikatan uang, permukaannya mendadak berubah menjadi potongan kulit yang dingin sebelum kembali menjadi uang di dalam genggamannya. Pak Dirgantara langsung menarik tangannya dengan wajah pucat pasi. Tanpa memberitahu keluarganya, sore itu dia pun kembali mendatangi Kisah Smito. Perjalanan menuju rumah tua di lereng bukit terasa jauh lebih sunyi dibandingkan kunjungan pertamanya. Namun saat tiba di sana, lelaki tua itu seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya. Kau sudah melihat isi berangkasmu berubah bukan? Katanya dengan tenang. Pak Dirgantara mengangguk dengan cepat. Itu bukan mimpi, itu adalah peringatan. Apa maksudnya Mbah? Kisah Smito menghela napas panjang. Waktu perjanjianmu hampir selesai, sosok penunggu itu mulai meminta bayarannya. Pak Dirgantara menelan ludah. Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya Mbah? Hanya ada satu cara. Kisah Smito menatap lurus ke matanya. Perpanjangkan perjanjian. Mendengar itu, Pak Dirgantara memejamkan mata beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk dengan yakin. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi tidak semudah itu. Kisah Smito berdiri perlahan, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari rak tua. Perjanjian kedua akan jauh lebih berbahaya. Sedikit saja ada syarat yang dilanggar, kau tidak akan mendapatkan pengampunan. Malam berikutnya, ritual kedua pun kembali dilakukan di ruang bawah tanah rumah kolonial tersebut. Kali ini suasana terasa jauh lebih mencekam. Asap dupa memenuhi ruangan hingga pandangan menjadi kabur. Lilin merah yang disusun mengelilingi altar berkedip tanpa henti meski tidak ada angin. Pak Dirgantara kembali meneteskan darah ke dalam mangkuk tanah liat seperti yang diperintahkan.
Kisah Smito pun mulai melafalkan mantra-mantra kuno. Lantai batu perlahan bergetar. Dari balik lorong gelap terdengar suara gesekan panjang. Ular hitam raksasa kembali muncul di hadapan mereka. Namun kali ini tidak lagi bergerak tenang. Kepalanya terangkat tinggi, lidahnya menjulur cepat, dan dari kedua matanya memancarkan cahaya merah kekuningan yang jauh lebih terang daripada sebelumnya. Kisah Smito tiba-tiba menghentikan bacaannya. Wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Celaka! Pak Dirgantara menoleh panik. Ada apa, Mbah? Kisah Smito memandang altar dengan napas memburu. Kau telah melanggar syarat utama. Tapi aku tidak pernah melanggar apapun, Mbah. Pernah. Kamu pernah melakukannya, mungkin tanpa sadar. Pak Dirgantara mengernyit kebingungan. Lalu apa yang pernah aku langgar, Mbah? Sebagian uang pesugihan kau gunakan untuk membangun musola di pusat kota, kan? Pak Dirgantara langsung terdiam. Dia memang melakukan itu beberapa bulan lalu, bukan karena niat ibadah semata, melainkan untuk membangun citra baik di mata masyarakat dan juga para pejabat daerah agar bisnisnya semakin dipercaya. Tapi Mbah, aku melakukan itu hanya untuk cuma-cuma. Kisah Smito menggeleng keras. Uang perjanjian tidak boleh dipakai untuk tujuan yang mencampurkan kesombongan dengan kesucian. Penunggu menganggapmu menghina perjanjianmu dengannya. Belum sempat Pak Dirgantara menjawab, ular raksasa itu mengeluarkan desisan panjang yang menggema ke seluruh ruangan bawah tanah. Seluruh lilin merah padam dalam waktu bersamaan. Ruangan langsung diliputi kegelapan. Dari balik altar terdengar suara geraman berat yang bukan berasal dari manusia maupun hewan biasa. Kisah Smito berteriak dengan lantang. Lari, ritualnya sudah gagal. Seketika Pak Dirgantara berlari menaiki tangga tanpa berani menoleh ke belakang. Saat berhasil keluar dan menutup pintu ruang bawah tanah, terdengar benturan keras dari balik pintu kayu, disusul suara desisan yang terus berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Dan sejak kegagalan ritual itu, rumah kolonial tersebut berubah menjadi semakin menyeramkan. Setiap lampu-lampu mulai padam sendiri tanpa sebab. Kadang hanya ruang tamu yang gelap, sementara ruangan lain tetap terang. Beberapa menit kemudian, lampu kamar padam bergantian, disusul lorong, dapur, lalu halaman belakang. Teknisi listrik telah dipanggil berkali-kali, tetapi seluruh instalasi dinyatakan normal-normal saja. Dan Maya pun semakin ketakutan berjalan sendirian ketika malam tiba. Rati mulai menyalakan lampu cadangan di hampir setiap sudut rumah. Dion justru tampak semakin senang setiap kali listrik padam. Kan agak bilang dia lebih suka kalau rumahnya gelap ya, katanya sambil tersenyum. Tidak ada seorang pun yang menanggapi ucapan itu. Hingga suatu pagi, saat cahaya matahari mulai menerangi ruangan keluarga, Rati yang sedang membersihkan dinding tiba-tiba menjatuhkan kain lapnya. Di permukaan cat krem yang baru beberapa bulan selesai direnovasi, muncul sebuah retakan panjang yang sebelumnya tidak pernah ada. Bentuknya berkelok-kelok seperti sisik ular, dan saat mereka mulai memperhatikan lebih seksama, retakan-retakan serupa ternyata telah menjalar hampir di seluruh dinding rumah, saling menyambung, membentuk pola melingkar yang perlahan mengurung setiap ruangan, seolah ada seekor ular raksasa yang sedang membelit rumah kolonial itu dari dalam. Semula Pak Dirgantara masih berusaha meyakinkan keluarganya bahwa semua itu hanyalah kerusakan akibat bangunan tua yang baru selesai direnovasi. Dia bahkan memanggil beberapa tukang bangunan untuk memeriksa seluruh dinding rumah. Namun anehnya, setiap tukang yang datang selalu mengeluh pusing begitu memasuki rumah. Mereka hanya bertahan beberapa menit sebelum memilih pulang tanpa sanggup menyelesaikan pekerjaan. Salah seorang di antara mereka sempat berkata dengan wajah yang pucat, "Maaf Pak, saya merasa seperti ada yang terus melihat dari balik tembok. Saya tidak berani melanjutkannya Pak." Sejak hari itu, suasana rumah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi tawa saat makan malam. Rati yang biasanya sibuk mengurus taman, lebih sering mengurung diri di dalam kamar sambil berdoa. Sementara Maya masih tampak lemah setelah kejadian-kejadian aneh yang sudah dialaminya. Sedangkan Dion justru semakin ceria, seolah rumah itu menjadi tempat bermain yang sangat menyenangkan baginya. Dan hanya Pak Dirgantara yang terus berusaha berpura-pura tenang, meskipun di dalam hatinya rasa takut mulai tumbuh semakin besar setiap harinya. Dia tahu semua ini bukan lagi kebetulan, tetapi dia masih belum memiliki keberanian untuk mengakui penyebab sebenarnya.
Akhirnya, gangguan mulai mencapai tingkat yang jauh lebih mengerikan ketika malam tiba. Tepat setelah jam menunjukkan pukul 11 malam, pintu utama rumah mendadak tidak bisa dibuka. Pak Dirgantara yang hendak keluar untuk menemui rekan bisnisnya menarik gagang pintu berkali-kali, tetapi pintu kayu besar itu sama sekali tidak bergeming. Dia mencoba membuka kunci, memutar anak kunci berulang kali, bahkan mendorongnya dengan seluruh tenaga, namun hasilnya tetap sama. Aneh, bukankah sore tadi masih normal saja? Gumamnya terlihat bingung. Rati pun ikut mencoba. Kuncinya sudah terbuka, tapi kenapa pintunya tidak bergerak, Mas? Pak Dirgantara mengambil palu dari gudang, lalu memukul daun pintu berkali-kali. Bunyi benturan menggema ke seluruh rumah, tetapi pintu itu tetap tertutup rapat, seolah telah menyatu dengan kusainya. Mereka lalu mencoba membuka jendela, hasilnya juga sama. Seluruh jendela yang sebelumnya dapat dibuka, kini seolah terkunci oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan kaca-kacanya terasa begitu dingin ketika disentuh, hingga membuat telapak tangan seperti menempel beberapa detik sebelum akhirnya bisa dilepaskan. Ayah, kita terjebak ya, Maya berkata dengan suara bergetar. Pak Dirgantara tidak menjawab, tatapannya terus tertuju ke arah pintu utama yang tetap membisu. Anehnya menjelang azan subuh, semua pintu dan jendela mendadak kembali menjadi normal, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Pak Dirgantara mencoba membuka pintu utama, dan daun pintu itu langsung terbuka dengan mudah. Akhirnya dia pun mulai menyadari bahwa rumah itu seakan memiliki kehendaknya sendiri setiap kali malam datang. Beberapa malam berikutnya, gangguan semakin sulit diterima oleh akal sehat. Lorong-lorong rumah yang selama bertahun-tahun mereka lalui tiba-tiba terasa berubah. Rati pernah berjalan dari dapur menuju ruang makan, tetapi yang dia temui justru lorong menuju perpustakaan di lantai 2. Maya beberapa kali keluar dari kamarnya untuk mengambil minum, namun setelah berjalan cukup lama, dia justru kembali berdiri di depan pintu kamarnya sendiri. "Ibu, bukannya aku tadi jalan lurus?" kata Maya dengan wajah pucat. Rati menggenggam tangan putrinya. "Ibu juga mengalaminya, nak." Pak Dirgantara tidak mempercayai cerita mereka, hingga suatu malam dia sendirilah yang mengalami kejadian itu. Dia bermaksud menuju ruang kerja, tetapi lorong yang biasanya hanya berjarak beberapa meter terasa begitu panjang. Lampu-lampu di sepanjang lorong berkedip perlahan, sementara setiap pintu yang dilewatinya tampak sama persis. Setelah hampir 15 menit berjalan, dia kembali berada di ruang tamu tempat dia memulai langkahnya. Keringat dingin langsung membasahi dahinya. Rumah itu seakan sedang mempermainkan seluruh penghuninya. Keesokan harinya, Maya tiba-tiba menghilang. Awalnya Rati mengira putrinya masih tidur. Namun ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi, kamar Maya sudah kosong. Ponselnya tertinggal di atas meja, sandal favoritnya masih berada di depan pintu, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya keluar rumah. "Maya, kamu di mana, nak?" teriak Rati sambil berlari menyusuri lorong. Pak Dirgantara memeriksa seluruh ruangan, gudang, loteng, ruang bawah tanah, bahkan tempat belakang telah digeledah, tetapi tidak ada jejak sedikit pun. Berjam-jam mereka mencari tanpa hasil, hingga menjelang sore terdengar suara lirih seperti orang menangis di ujung lorong lantai 2. Rati langsung berlari mengikuti suara itu, dan sesampainya di sana, dia menjerit histeris. Nampak terlihat jelas, Maya berada di dinding lorong. Separuh tubuhnya seolah telah menyatu dengan tembok rumah itu. Punggung dan lengan kirinya tenggelam ke dalam dinding yang kini tampak lunak seperti adonan tanah liat. Wajah Maya dipenuhi air mata, dadanya masih bergerak pelan, menandakan dia masih hidup, tetapi dia sama sekali tidak mampu menggerakkan tubuhnya. "Ibu, tolong," bisiknya lirih. Rati memeluk putrinya sambil menangis. Pak Dirgantara bersama beberapa pekerja mencoba menarik tubuh Maya keluar. Mereka mengikat pinggangnya menggunakan kain, lalu menariknya bersama-sama. Namun setiap kali ditarik, dinding itu justru ikut merenggang seperti daging hidup. Setelah hampir 1 jam berusaha, tubuh Maya pun akhirnya berhasil dilepaskan. Tetapi bekas lengannya masih meninggalkan cetakan menyerupai relief manusia di permukaan tembok rumah itu. Sejak kejadian itu, Maya mengalami demam tinggi dan tidak lagi sanggup berjalan jauh. Dia hanya diam memandangi dinding kamarnya yang kini mulai dipenuhi retakan menyerupai sisik ular. Hingga petaka berikutnya datang 2 hari kemudian. Pak Surya, kakak kandung Rati, datang berkunjung setelah mendengar kondisi keluarga mereka semakin memburuk. Lelaki itu dikenal keras kepala dan tidak mudah percaya pada cerita mistis.
Rumah ini cuma butuh direnovasi lagi. Kalian terlalu banyak percaya cerita aneh, makanya jadi parno, katanya sambil tertawa kecil. Malam itu pun dia memutuskan untuk menginap. Hingga menjelang pagi, Pak Surya tidak ditemukan di kamar tamu. Pencarian dilakukan ke seluruh rumah hingga akhirnya Dion menuju ke arah taman belakang. Yah, Om itu lagi tidur sama Akar. Semua orang berlari ke halaman. Di dekat pohon beringin tua, tubuh Pak Surya tergeletak tidak bernyawa. Akar-akar hitam yang muncul dari sela-sela taman melilit kedua kaki, pinggang, hingga dadanya begitu erat. Wajahnya membiru dengan mata terbuka lebar, sementara kedua tangannya masih berusaha melepaskan lilitan itu sebelum ajalnya menjemput. Rati langsung jatuh terduduk sambil menjerit. Tidak ada seorang pun mampu menjelaskan dari mana akar-akar itu berasal. Beberapa saat setelah polisi datang dan jenazah dievakuasi, seluruh akar tersebut perlahan mengering lalu hancur menjadi serpian hitam seperti arang. Sementara itu, Dion semakin sulit dipisahkan dari teman gaibnya. Dia mulai berbicara menggunakan kata-kata yang tidak pernah diajarkan siapapun. Suaranya kadang berubah berat, kadang jauh berbeda dari suara anak kecil seusianya. Kan agak bilang waktunya hampir selesai, Bu. Dion, jangan bicara begitu, Nak, kata Rati sambil memegang bahunya. Dion menatap ibunya dengan senyum yang terasa asing. Rumah ini milik kami. Kalimat dan suara yang keluar dari tubuh Dion membuat semua orang membeku. Hingga pada malam berikutnya, gangguan mencapai puncaknya. Seluruh lampu rumah padam bersamaan. Dari ruang tamu, terdengar suara gesekan keras seperti tubuh bersisik yang sangat besar sedang melata di atas lantai marmer. Pak Dirgantara memberanikan diri menyorotkan senter. Cahaya itu memperlihatkan sesosok makhluk yang membuat darah seluruh penghuni rumah serasa berhenti mengalir. Tubuhnya menyerupai ular naga raksasa dengan sisik hitam berkilau. Panjangnya memenuhi hampir seluruh aula utama. Dari leher ke atas, bentuknya mulai berubah menyerupai wajah manusia tua yang penuh keriput. Dua tanduk pendek mencuat dari kepalanya, sementara kedua matanya menyala merah terang seperti bara api. Makhluk itu membuka mulut perlahan. Desisan panjang menggema memenuhi rumah. Dia justru melangkah mendekat sambil tersenyum. Itu kan naga. Seketika Rati pun buru-buru menarik tubuh putranya. Dan keesokan harinya, Pak Dirgantara kembali mendatangi rumah Kisah Smito dengan harapan masih ada jalan keluar. Setelah mendengar seluruh cerita, lelaki tua itu akhirnya bersedia datang ke rumah kolonial tersebut. Dia membawa berbagai perlengkapan ritual, air doa, dan beberapa benda pusaka. Masih ada kesempatan, asal kita bisa menenangkan murka penunggu, katanya dengan pelan. Menjelang tengah malam, ritual pun dimulai di ruang bawah tanah. Kisah Smito melafalkan mantra-mantra kuno sambil memercikan air ke sekeliling altar. Belum sampai bacaannya selesai, seluruh ruangan berguncang keras. Dari balik kegelapan, muncul kembali ular naga raksasa bermata merah. Kali ini ukurannya jauh lebih besar. Dan dalam waktu sekejap, makhluk itu langsung menerjang. Kisah Smito berusaha mengangkat tongkat kayunya, tetapi tubuhnya terpental menghantam dinding batu rumah itu. Dia masih sempat bangkit sebelum ekor makhluk itu menyambar dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh lelaki tua itu pun langsung terlempar ke altar. Napasnya berhenti seketika. Pak Dirgantara hanya mampu menyaksikan dengan wajah pucat ketika darah mengalir perlahan di lantai batu altar itu. Orang yang selama ini menjadi satu-satunya harapannya telah menjadi korban pertama dari amukan jin pesugihan tersebut. Dengan tubuh gemetar, Pak Dirgantara akhirnya tidak sanggup lagi menyimpan rahasia. Dia pun berlari menuju ke lantai atas dan kabur meninggalkan jasad Kisah Smito yang sudah tidak bernyawa. Akhirnya, di ruang keluarga itu, dia menceritakan semuanya kepada Rati, Maya, dan juga Dion. Mulai dari kebangkrutan, pertemuannya dengan Kisah Smito, ritual pesugihan, hingga kegagalan perpanjangan perjanjian. Rati pun langsung menangis tanpa mampu berkata-kata. Jadi semua kejadian ini karena ayah? Tanya Maya dengan suara gemetar. Pak Dirgantara menundukkan kepala. Tapi ayah hanya ingin menyelamatkan keluarga kita. Tapi ayah lihat sendiri, ayah justru membawa malapetaka. Tidak ada bantahan, yang terdengar hanya isak tangis memenuhi ruangan. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan menghancurkan sumber kutukan. Pak Dirgantara mengambil beberapa jerigen bensin, lalu menyiram seluruh ruang bawah tanah, altar batu, benda-benda ritual yang masih tersisa. Kita bakar semuanya, teriaknya kala itu.
Api dan obor pun langsung menyambar genangan bensin yang sudah disebar. Sesaat kobaran api membesar memenuhi ruangan, namun hanya beberapa detik. Tanpa angin, tanpa hujan, mendadak seluruh api padam bersamaan, meninggalkan kepulan asap tipis yang membentuk bayangan menyerupai kepala ular sebelum perlahan menghilang. Dan pada saat yang sama, seluruh rumah langsung berubah sunyi. Mereka berlari keluar dari ruang bawah tanah. Pak Dirgantara membuka pintu depan dan memandang ke arah halaman. Matahari masih bersinar terang di langit siang. Namun cahaya itu tidak lagi mampu menembus rumah kolonial tersebut. Seluruh ruangan berubah menjadi remang-remang seperti menjelang malam. Sementara kegelapan pekat perlahan merambat dari setiap sudut bangunan, menelan sedikit demi sedikit sisa harapan keluarga Wicaksono yang masih bertahan hidup. Tidak ada lagi perbedaan antara siang dan malam pada rumah itu. Jam dinding masih terus berdetak, tetapi udara terasa membeku, seolah waktu berjalan jauh lebih lambat. Lampu-lampu yang sebelumnya sering padam, kini bahkan tidak lagi mampu menyala, meski aliran listrik dipastikan normal-normal saja. Cahaya matahari hanya berhenti di balik jendela, seakan ada lapisan tidak kasat mata yang menolak setiap sinarnya memasuki bangunan tua tersebut. Pak Dirgantara menghabiskan malam itu tanpa tidur, wajahnya dipenuhi penyesalan yang terlambat datang. Dan di hadapannya, Rati duduk memeluk Maya yang masih lemah sejak tubuhnya sempat menyatu dengan dinding rumah itu. Sementara Dion justru duduk di pojok ruangan sambil menatap lorong gelap dengan senyum tipis, seolah seseorang sedang berdiri di sana menunggunya. "Ayah, apa kita masih bisa keluar dari rumah ini?" ucap Maya dengan suara pelan. Pak Dirgantara tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia benar-benar kehilangan keyakinan. Seluruh uang, jabatan, dan juga kekayaan yang pernah dibanggakannya kini terasa tidak memiliki arti apapun. Yang tersisa hanyalah rumah besar yang perlahan berubah menjadi penjara bagi keluarganya sendiri. Menjelang tengah malam, suara retakan kembali terdengar dari seluruh penjuru rumah. Suara itu terdengar perlahan, namun terus berulang, seperti sesuatu yang sedang bergerak di balik dinding. Retakan berbentuk sisik ular yang sebelumnya hanya memenuhi sebagian tembok, kini menjalar semakin luas. Cat-cat di dinding mulai mengelupas dengan sendirinya, memperlihatkan permukaan batu tua yang dipenuhi guratan menyerupai urat-urat hitam. Rati pun berdiri perlahan. "Suara apa itu, Mas?" Belum sempat siapapun menjawab, terdengar jeritan dari Maya. "Ibu!" Semua orang pun menoleh bersamaan. Lengan kanan Maya perlahan kembali masuk ke dalam dinding ruang keluarga. Kali ini bukan hanya sampai siku, permukaan tembok itu berubah lunak seperti lumpur pekat yang perlahan menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Pak Dirgantara langsung menarik putrinya sekuat tenaga. "Maya, pegang tangan ayah, nak." Maya menangis histeris. "Sakit ayah, sakit." Rati ikut membantu menarik tubuh putrinya, tetapi dinding itu justru terus bergerak seperti makhluk itu. Perlahan bau Maya pun ikut tenggelam. Wajah gadis itu dipenuhi rasa takut yang luar biasa. "Ayah, jangan lepasin." Tentu saja, Pak Dirgantara menggenggam tangannya semakin erat hingga kuku-kuku jarinya memutih. Namun tiba-tiba terdengar suara desisan panjang memenuhi ruangan. Seluruh dinding bergetar, pegangan Pak Dirgantara terlepas, dan dalam hitungan detik, tubuh Maya terserap seluruhnya ke dalam dinding. Jeritan pun terhenti mendadak. Yang tersisa hanyalah permukaan tembok dengan relief menyerupai sosok manusia yang tampak sedang berteriak. Wajah, kedua tangan, bahkan lekuk pakaian Maya membeku di dalam dinding seperti pahatan batu yang dibuat sangat detail. Rati memukul-mukul tembok sambil menangis histeris. "Maya, Maya." Tidak ada jawaban. Relief itu perlahan mengeras hingga tidak lagi dapat dibedakan dengan bagian dinding lainnya. Kesedihan belum sempat mereda ketika petaka kembali datang. Dion menghilang. Dan pagi harinya, seluruh rumah kembali digeledah. Rati berlari tanpa arah sambil memanggil nama putra bungsunya. "Dion, nak, kamu di mana? Jawab ibu, nak." Pak Dirgantara menuju halaman belakang, dan di dekat pohon beringin tua, dia menemukan sendal kecil milik Dion tergeletak di atas rerumputan. Beberapa langkah dari sana, tubuh bocah itu terbaring diam tanpa bergerak. Akar-akar hitam muncul dari sela-sela taman dan membeli tubuhnya hingga ke dada. Wajah Dion tampak tenang, bahkan bibirnya masih menyisakan senyum kecil, seolah benar-benar sedang tidur bersama teman yang selama ini selalu dia ceritakan.
Rati pun menjerit begitu keras hingga suaranya menggema ke seluruh halaman. Pak Dirgantara memeluk tubuh putranya yang sudah tidak bernyawa. Saat akar-akar itu mulai terlepas dengan sendirinya, dia melihat bekas lilitan yang membentuk pola sisik ular di seluruh tubuh Dion. Air mata yang selama ini dia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Maafkan ayah, nak." Tidak ada lagi jawaban selain hembusan angin yang membuat dedaunan pohon beringin bergoyang perlahan. Kini hanya tersisa Pak Dirgantara dan Rati. Rumah itu menjadi semakin sunyi. Setiap malam mereka mendengar suara langkah kaki Maya di lantai atas. Sesekali terdengar tawa kecil dari Dion dari halaman belakang. Namun setiap kali dicari, tidak pernah ada siapapun. Rati perlahan kehilangan kewarasannya. Dia sering duduk di depan dinding tempat Maya menghilang sambil mengajak relief itu berbicara. Sementara Pak Dirgantara hanya mampu memandang dari kejauhan dengan hati yang hancur. Dan pada malam ketujuh setelah kematian Dion, Rati pun menghilang dari kamarnya. Pak Dirgantara mencarinya ke seluruh rumah hingga akhirnya menemukan istrinya berdiri di ujung lorong. Perempuan itu nampak membelakanginya. "Rati." Perlahan Rati pun menoleh, namun wajahnya sudah sangat pucat, tatapannya kosong. "Pak, mereka memanggilmu." "Siapa, Dek?" "Anak-anak kita." Rati tersenyum pelan, lalu berjalan mendekati dinding yang dipenuhi retakan. Sebelum Pak Dirgantara sempat meraihnya, tubuh perempuan itu perlahan menembus dinding tanpa meninggalkan sedikit bekas pun. Dan dalam beberapa detik, dia menghilang seluruhnya. Di samping relief Maya, kini muncul satu relief baru dengan wajah Rati yang sedang tersenyum tipis. Pak Dirgantara jatuh berlutut. Rumah itu kini benar-benar hanya menyisakan dirinya seorang. Kesunyian berubah menjadi hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Beberapa hari kemudian, dalam keputusasaan yang nyaris menghilangkan akal sehatnya, Pak Dirgantara mengambil keputusan terakhir. Kalau altar itu hancur, pasti semuanya akan selesai. Dia membawa palu besar, linggis, dan beberapa jerigen bensin menuju ruang bawah tanah. Tangga batu yang dulu hanya terasa lembab kini dipenuhi lendir hitam menyerupai sisik ular. Dan sesampainya di bawah, altar tua itu masih berdiri utuh. Di sekelilingnya puluhan lilin merah kembali menyala sendiri, padahal tidak ada seorang pun di sana. Pak Dirgantara mengangkat palu setinggi mungkin, lalu menghantam altar itu. Tidak terjadi apa-apa, dia pun mencoba memukul lagi. Retakan kecil muncul di permukaan batu. Namun belum sempat dia mengayunkan pukulan ketiga, suara yang sangat dikenalnya terdengar dari belakang. "Ayah." Pak Dirgantara membeku. Perlahan dia menoleh. Di ujung ruang bawah tanah, berdiri Maya, Rati, dan juga Dion. Mereka mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali mereka masih hidup. Namun wajah mereka pucat, kulit mereka dipenuhi retakan, namun mereka tersenyum. "Ayah, pulang." Rati mengulurkan tangan. "Kami sudah menunggu." Air mata Pak Dirgantara mengalir deras. "Maafkan ayah." Maya mengangguk pelan. "Ayah tidak sendiri lagi ya." Pak Dirgantara melangkah perlahan mendekati mereka. Semakin dekat, senyum ketiga anggota keluarganya berubah semakin lebar hingga terlihat tidak wajar. Dan di belakang mereka, sosok ular naga raksasa bermata merah perlahan mengangkat kepalanya dari balik altar itu. Desisanya menggema memenuhi ruang bawah tanah. Pak Dirgantara pun akhirnya menyadari semuanya. Namun semuanya sudah terlambat. Suara jeritan panjang terdengar dari bawah rumah itu. Pak Dirgantara menjadi korban berikutnya. Dan setelah itu, semuanya pun kembali menjadi sunyi. Singkat waktu, beberapa minggu kemudian, warga sekitar mulai curiga karena tidak pernah lagi melihat satupun anggota keluarga Wicaksono keluar rumah. Polisi datang setelah menerima laporan. Seluruh bangunan diperiksa. Tidak ditemukan seorang pun penghuni. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada bekas perlawanan. Semua barang mewah masih berada di tempatnya. Yang ditemukan hanya beberapa relief menyerupai sosok manusia pada dinding lorong dan ruang keluarga. Tetapi para petugas menganggapnya sebagai ornamen bangunan tua. Kasus ini pun akhirnya ditutup sebagai kehilangan misterius. Sejak saat itu, rumah kolonial tersebut kembali kosong. Rumput halaman pun tumbuh liar, cat dinding mengelupas sedikit demi sedikit, jendela-jendelanya selalu tertutup rapat, pagar besi pun mulai dipenuhi karat.
Puluhan kali rumah itu ditawarkan untuk dijual, tetapi tidak pernah ada pembeli yang benar-benar menempatinya. Warga sekitar mulai menghindari jalan di depan rumah tersebut setiap malam. Warga yang terpaksa melintas seringkali mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara tawa anak kecil dari halaman. Ada yang mencium aroma busuk bercampur kemenyan, meski angin sedang bertiup dengan kencang. Bahkan ada pula yang mengaku melihat bayangan ular hitam melata di balik pagar sebelum menghilang. Semakin lama, cerita tentang rumah itu berubah menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Namun sebagian orang tetap menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Hingga suatu malam, seorang pengendara motor yang melintas memperlambat kendaraannya karena mengira melihat seorang berdiri di balik jendela lantai 2. Saat menoleh lebih lama, darahnya seketika membeku. Dan dalam pandangannya, dia melihat di balik kaca yang kusam berdiri seluruh keluarga Wicaksono, yakni Pak Dirgantara, Rati, Maya, dan juga Dion. Mereka mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali terlihat. Kulit mereka membusuk, mata mereka kosong, namun keempatnya tersenyum lebar sambil menatap lurus ke arah jalan. Pengendara itu pun langsung memacu motornya secepat mungkin tanpa pernah berani menoleh ke belakang lagi. Dan sejak malam itu, semakin banyak warga mengaku melihat penampakan yang sama. Tidak ada yang berani membuktikannya, tidak ada pula yang berani mendekati pagar rumah itu. Setiap tengah malam, aroma busuk bercampur dupa dan juga kemenyan selalu kembali memenuhi udara di sekitar bangunan tersebut. Kadang-kadang suara pintu kayu berderit pelan, seolah ada seseorang yang baru saja membukanya dari dalam. Padahal semua orang tahu, rumah itu selalu terkunci rapat selama bertahun-tahun. Singkat waktu, 15 tahun pun berlalu. Rumput liar kini hampir menutupi seluruh halaman. Pohon beringin di belakang rumah tumbuh semakin besar hingga cabang-cabangnya menjulur melewati atap. Suatu sore, sebuah mobil berhenti tepat di depan pagar yang berkarat. Seorang pria parubaya turun bersama istrinya dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahunan. Pria itu memandang rumah kolonial tersebut dengan mata berbinar. Bangunannya memang tua, tapi harganya murah sekali. Kalau direnovasi sedikit, rumah ini pasti jadi sangat bagus, katanya sambil tersenyum. Istrinya mengangguk pelan. Suasananya memang agak menyeramkan. Anak kecil itu justru tersenyum sambil menatap ke arah jendela lantai 2. Ya, ada apa nak? Ada kakak yang lagi melambai. Kedua orang tuanya pun menoleh, namun tidak melihat siapapun. Mereka hanya saling tersenyum, menganggap ucapan anak itu sebagai hayalan biasa. Tanpa mereka sadari, dari balik jendela yang gelap, 4 pasang mata perlahan terbuka. Senyum-senyum pucat kembali mereka dalam diam. Sementara dari ruang bawah tanah, terdengar desisan panjang yang nyaris tidak terdengar, menandakan bahwa perjanjian lama telah menemukan keluarga baru untuk mengulang kutukan yang sama. Dan begitulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Mangripan doakan semoga rezeki kalian lancar selalu. Dan sampai ketemu lagi di cerita lainnya yang akan Mangripan bawakan. Sekian dulu dari Mangripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.